Baik, sekarang yang berikutnya. Tadi yang pertama, apa yang kita lakukan ketika menghadapi orang yang sakaratul maut? Ada dua ya. Sekarang yang kedua, jika sudah mati, ya, jika sudah mati, apa yang kita lakukan? Kalau tadi saat sakarat, nah sekarang ketika sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, memejamkan kedua matanya. Memejamkan kedua matanya. Jika kedua matanya meninggal dalam keadaan terbuka. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia mengatakan Rasulullah SAW masuk menemui Abu Salamah waqad syaqqa basaru. Dalam keadaan Abu Salamah itu mata beliau melek, tapi sudah wafat ya. Jadi wafat dalam keadaan mata beliau itu melek. Fa'aghmadahu, maka Rasulullah kemudian menutupnya. Kemudian beliau bersabda, "Inna ruha idza qubida atba'ahu al-basar." Sungguhnya ruh apabila dicabut, maka akan diikuti oleh pandangan. Ya, jadi ruh itu ketika dicabut ya, dalam satu riwayat disebutkan cabut melalui di belakang, dari tengkuk lehernya atau dari atas begitu. Jadi ketika dicabut, nah mata itu mengikuti ruh itu. Ya, mengikuti ruh. Jadi kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan matanya melek, itu bukan pertanda suhul khotimah. Wajar gitu. Jadi jangan diomongin yang aneh-aneh. Itu matanya melotot gitu. Ya, akhirnya langsung bikin majalah hidayah itu. Ya kan? Kalau di majalah hidayah itu kan aneh-aneh itu kan. Nah, itu nggak ada kaitannya orang yang meninggal dalam kondisi matanya melek itu suhul khotimah nggak ada. Itu wajar. Bahkan sahabat yang cukup ini ya mulia utama itu Abu Salamah ya, beliau meninggal dalam keadaan seperti itu. Jadi mata beliau melek. Nah. Taib, kata penulis di sini, hikmahnya apa? Kenapa harus ditutup? Ya agar tidak terlihat buruk. Ya kalau misalnya nggak ditutup, dibiarkan terus dimandiin dalam kondisi melek, terus dikafani melek, itu ngeri, ya kan? Jadi dipejamkan agar tidak terlihat buruk. Kemudian yang kedua, mendoakannya. Ya, mendoakan. Jadi pas tadi sakaratul maut ya, sudah kita talqin, ya, kita arahkan ke arah kiblat, kemudian kita bacakan Al-Qur'an misalnya. Kemudian setelah meninggal, matanya melek, maka ditutup. Setelah itu didoakan. Lanjutan dari hadis Ummu Salamah tadi. Setelah itu Rasulullah ya memejamkan kedua matanya Abu Salamah radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma ghfir li Abi Salamah. Ini sebagai doanya ya. Jadi kita pejamkan itu kedua matanya, kemudian kita doakan ini, Allahumma ghfir li Abi Salamah. Nah, Abu Salamahnya diganti. Maksudnya diganti nama orang kalau kita ingin mendoakan itu. Kalau yang meninggal itu namanya siapa namanya? Abdullah lah misalnya ya. Berarti Allahumma ghfir li Abdillah. Ya, diganti namanya. Kemudian warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Dan angkatlah derajatnya. Ya, angkatlah derajatnya fil mahdiyyin, yaitu pada orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian wa khuluflu fi aqibihi fil ghabirin, dan berilah pengganti kedudukannya pada keluarga yang ditinggalkan. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, dan ampunilah kami dan dia wahai rabbul alamin. Wafsah lahu fi qabrih,
dan lapangkanlah untuknya kuburannya, wa nawwir lahu fihi, dan terangilah untuknya kuburannya di dalamnya. Ini doanya. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, nomor hadis 920. Nah, doanya seperti itu ya. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhluf lu fi 'aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Kemudian yang keberapa? 1, 2, 3. Yang ketiga, menutupi seluruh badannya dengan kain. Menutupi seluruh badannya dengan kain. Ini sunnah-sunnah ya, harus kita perhatikan. Menutupi seluruh badannya dengan kain. Hal ini berdasarkan riwayat dari Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau wafat, sujiya biburdin hibarah. Rasulullah SAW ketika wafat, maka beliau ditutupi dengan kain lurik, ya, kain lurik yang berasal dari Yaman. Jadi ditutupi kain, ya, mau kain, kalau ada lurik ya nggak apa-apa, itu lebih bagus. Kalau misalnya adanya batik ya nggak apa-apa, kain batik itu. Kalau adanya selimut biasa ya nggak apa-apa, gitu. Tapi jangan yang ada gambar makhluknya, gambar macan, ya kan? Gambar Doraemon, kalau bisa yang lain. Kemudian yang keempat, yang harus dilakukan segera, yang keempat adalah bersegera mengurus jenazahnya. Bersegera mengurus jenazahnya. Bersegera mengurus jenazahnya. Hal ini berdasarkan riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Asri'u bil janazah." Bersegeralah kalian dalam mengantar, ya, atau mengurus jenazah. Ini maknanya bisa dua-duanya, mengurus atau mengantar jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaihi. Kalau jenazah itu baik, maka kalian lebih mengantarkan, atau kalian lebih cepat mengantarkan kebaikan padanya. Wa in taku ghairu dzalik, tapi kalau jenazah itu tidak saleh, fa syarrun tad'unahu an riqabikum, maka kalian lebih cepat meletakkan keburukan dari pundak-pundak kalian. Nah, yang dimaksud dengan bersegera di sini adalah bersegera mengurusnya. Masuk di dalamnya memandikan, kemudian mengkafani, ya, kemudian mensolatkan, kemudian membawanya ke tempat pemakaman dan dikuburkan. Itu maksud dari al-Isra, ya, perintah dari Nabi SAW, asri'u bil janazah. Kemudian yang kelima, nah nanti untuk perinciannya itu ya, memandikan, kemudian mengkafani dan seterusnya, insya Allah nanti kita praktekkan kalau seberapa ini. Setengah 9. Kalau nggak cukup ya berikutnya saja ya, di pertemuan berikutnya insya Allah. Yang kelima, al-mubadaratu ila qada'i dainihi. Bersegera membayar hutang-hutangnya. Bersegera membayar hutang-hutangnya.
Tapi bersegera membayar hutangnya. Diriwayatkan dari Salamah bin Al-Aqwa, qala, dia mengatakan, dihadirkan di hadapan Nabi SAW jenazah. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sholli alaiha. Ya Rasulullah, salatkanlah. Iya. Qala, Nabi kemudian berkata, hal taraka alaihi daina, apakah dia meninggalkan hutang? Maka para sahabat mengatakan iya. Kemudian Nabi bersabda lagi, hal taraka min syai', apakah dia meninggalkan sesuatu? Maksudnya harta ya, untuk membayar hutang-hutangnya. Para sahabat mengatakan la, tidak. Setelah itu Nabi bersabda, sallu ala sahibikum, salatkanlah sahabat kalian ini. Jadi di sini Rasulullah menolak untuk mensolati jenazah yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Kemudian dia tidak meninggalkan harta untuk membayar hutangnya. Masya Allah ya, ini perkara yang berat ini. Ya Rasulullah sampai nggak mau mensolatkan. Ya Rasulullah sampai nggak mau mensolatkan. Ini menunjukkan perkara hutang itu bukan perkara yang remeh. Ya, sehingga seorang mayit ketika sudah mati, ya maka diantara hal yang harus dituntaskan dengan segera adalah masalah hutangnya. Ya, nggak main-main. Jadi untuk harta warisan itu nanti terakhir, ya kan? Yang pertama untuk mengurus jenazahnya, yang kedua untuk membayar hutang-hutangnya, yang ketiga untuk wasiat. Nah, yang keempat ini baru untuk warisan. Jadi warisan itu terakhir. Kalau untuk jenazahnya sudah selesai pengurusannya dari memandikan, kafan sampai pemakaman selesai, ya kemudian setelah itu hutang dibayarkan dulu semuanya. Ya, kalau masih ada sisa, apakah dia punya wasiat? Ya, kalau ada, ditunaikan dulu wasiatnya. Nah, kalau sudah semuanya, sisanya itu baru untuk ahli waris. Jadi jangan dibalik, warisan dulu, ya kan, warisan dulu, yang lainnya malah belakang. Akhirnya yang ada apa? Malah hutangnya si mayit tidak terbayarkan. Itu kasihan si mayit. Kasihan si mayit. Ada mana ini? Ada riwayat yang ngeri-ngeri tentang masalah hutang. Ini tulisannya kalau ini enggak, harus dijauhkan, enggak kelihatan. Baik. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, ya bahwasanya Nabi bersabda, inna sahibakum qad hubisa ala babil jannah bidainin kana alaihi. Jadi sungguhnya saudara kalian ini, dia tercegah, tertahan di depan pintu surga dengan sebab hutang yang yang dia tanggung. Ini menunjukkan bahwasanya seorang itu bisa terhalang dari surga dengan sebab hutangnya yang belum dia bayar. Kemudian di dalam riwayat Tirmidzi juga Nabi bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqta anhu. Jadi jiwa seorang mukmin itu masih bergantung dengan hutang hingga dia melunasinya. Mas, banyak banget ya. Kemudian di dalam riwayat Ibnu Majah juga disebutkan, ya siapa saja yang berhutang kemudian dia bertekad untuk tidak melunasinya, ya laqiyallaha sariqa, maka dia akan bertemu dengan Allah dengan status sebagai pencuri. Ya. Kemudian juga dalam riwayat Muslim Nabi bersabda, yughfaru lisyahid kullu dhanbin illa ad-dain. Jadi orang yang mati syahid itu akan diampuni seluruh dosanya kecuali hutang.
Dan masih banyak lagi, intinya terkait masalah hutang ini kalau dibahas butuh waktu sendiri ya untuk membahas tentang masalah hutang. Jadi karena di sini disebutkan, jadi yang pertama kali harus kita selesaikan urusan si mayit itu adalah berkaitan dengan hutang. Maka keluarga si mayit ini harus harus segera gitu, harus segera, jangan ditunda-tunda. Jadi segera ketika, bahkan kalau bisa sebelum si mayit orang yang sakit itu meninggal, sebelum meninggal, misalnya sudah sakit-sakitan gitu, yang diperkirakan dia nggak sembuh, ya karena sakitnya sudah parah dan kemungkinan besar dia akan mati. Nah kalau bisa ahli warisnya itu keluarganya bersegera untuk menuntaskan hutang-hutangnya atau ditanya, ya karena barangkali orang yang sakit itu dia pernah berhutang tapi tidak diketahui oleh keluarganya. Ditanya saja, ya saya bapak ya Pak selama ini punya hutang ke siapa saja, nggak apa suruh nyebutin, ya disebutin. Atau misalnya yang sakit itu tetangga, maka kita ingatkan ke keluarganya, ya Pak Bu tolong ditanyakan dia punya hutang atau tidak, ya kalau ada biar ditulis ya ke siapa saja, ya kan gitu kan, karena kebiasaan masyarakat kita hutang itu bisa nggak dicatat, ya kan, kecuali kalau hutang ke bank plecit itu ada catatannya lengkap, ya bunga-bunganya juga ada. Tapi kalau hutang ke teman, ke tetangga itu biasa nggak dicatat, ya kan gitu. Padahal Allah SWT memerintahkan kita untuk mencatat hutang. Ya bahkan itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang terpanjang dari ayat-ayat Al-Quran. Ya bunyinya gimana itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ya kan perintah dari Allah itu. Wahai orang yang beriman, apabila kalian berhutang piutang itu hingga waktu tertentu gitu, maka hendaklah kalian mencatatnya. Nah, itu salah satu manfaatnya itu, agar ketika kita meninggal kemudian catatan hutang itu ada, maka bisa ditunaikan oleh keluarga kita, ahli waris kita. Itu untuk keselamatan kita di akhirat. Karena kalau tidak seperti itu, kita punya hutang ke beberapa orang, nggak dicatat semuanya, ya kan, kemudian kita mati, keluarga kita nggak tahu. Itu urusannya berat sekali nanti. Ya, dalam hadis yang kita sebutkan tadi, jiwa kita itu akan tertahan di situ. Ya, jiwa kita akan tertahan. Ya, bahkan juga di riwayat disebutkan dalam satu riwayat, seorang itu dia akan merasakan panas. Ya, di alam barzah sampai hutang-hutangnya itu ditunaikan. Ya, kalau tidak ya dia akan merasakan panas terus di alam barzahnya. Yaitu. Mulai sekarang dicatat ya, dicatat. Kalau misalnya hutang ya, dicatat biar selalu ingat dan termotivasi untuk melunasi, ya dicatat kemudian ditempelkan. Entah itu di lemari atau di tempat tidur. Gitu kan. Biar nggak bisa tidur. Karena kalau mau tidur ingat hutang itu kan malah nggak bisa tidur, ketal-ketil aja. Yang intinya dicatat ya agar ingat gitu. Kemudian pas kita sakit ya parah gitu misalnya, atau ada tanda-tanda mau meninggal, maka kita beritahukan catatan hutang itu kepada keluarga kita. Kemudian yang ketiga, ini tadi sudah ya, kelima itu terakhir. Nah, sekarang yang ketiga, ini apa yang boleh dilakukan? Apa yang boleh dilakukan terhadap mayit? Apa yang boleh dilakukan terhadap mayit? Jadi kalau kita melayat gitu, takziah, nah itu yang diperbolehkan oleh syariat ya untuk kita lakukan terhadap mayit itu apa saja?
Yang pertama, menyingkap wajahnya dan menciumnya. Menyingkap wajahnya dan menciumnya. Misalnya sudah dimandikan atau belum dimandikan juga nggak apa-apa. Belum dimandikan, baru ditutup kain begitu, kemudian kita datang, itu teman dekat kita, ya sahabat kita, kemana-mana berdua, ya kan? Ngopi juga ngopi bareng terus, ya makan mie ayam juga mie ayam berdua, gitu kan? Tapi ini normal loh ya, bukan ya? Maksudnya teman dekat lah, ya teman dekat, bukan yang nggak normal ya, teman dekat. Kemudian meninggal, tentu kita sedih kan? Kemudian kita datang ke rumahnya. Nah, tentu kita sedih punya sahabat dia meninggal duluan. Maka boleh kita buka tutupnya itu, kemudian kita cium, ya, cium keningnya sambil didoakan. Nangis boleh tidak? Boleh. Nanti yang kedua itu. Baik, dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Aisyah mengatakan, anna Abu Bakr qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti. Abu Bakar beliau mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Abu Bakar adalah sahabat terdekatnya Nabi. Ya, ketika Rasulullah wafat, maka Abu Bakar sedih. Ya, pada saat wafat itu kan Abu Bakar tidak ada di situ kan. Tapi datangnya itu setelahnya gitu. Maka ketika sampai di Madinah, ya sampai di rumahnya Aisyah, Abu Bakar kemudian mencium Nabi SAW yang sudah wafat. Kemudian juga diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW ketika menemui Utsman bin Mad'un, ini Utsman bin Mad'un juga termasuk as-sabiqunal awwalun, ya minal muhajirin. Dia disebutkan sahabat yang ke-14 yang masuk Islam. Jadi ketika itu masih sedikit ya sahabat-sahabat yang masuk Islam. Nah, Utsman bin Mad'un ini orang yang ke-14 gitu ya masuk Islam. Ya. Jadi memiliki hubungan yang dekat juga dengan Rasulullah. Di antaranya Utsman ini adalah satu susuan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat susuan. Jadi Rasulullah menemui Utsman bin Mad'un yang sudah wafat ketika itu. Kemudian Rasulullah menyingkap wajahnya, ya, summa akabba alaihi. Kemudian Rasulullah memeluknya. Antum bayangkan itu. Jadi ketemu dengan Utsman bin Mad'un sudah meninggal. Rasulullah membuka itu wajahnya. Setelah itu Nabi memeluknya. Ya, dipeluk badannya. Faqabbalahu, setelah itu Nabi menciumnya. Wa baka, dan setelah itu Nabi menangis. Sampai Aisyah mengatakan, hatta ra'aitu dumu'a tasilu ala wajnatai. Hingga aku melihat air mata Rasulullah itu mengalir di kedua pipi beliau. Ya. Nah ini riwayat Al-Bukhari. Jadi menunjukkan bahwasanya boleh menyingkap wajah si mayit, kemudian kita peluk boleh, ya kita cium juga boleh. Namun ya itu boleh dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki terhadap perempuan yang mahramnya. Ya, nggak boleh wanita ngelayat ke tetangganya, yang nggak ada hubungan apa-apa, ya tetangganya meninggal laki-laki, kemudian dipeluk, itu ya nggak boleh. Ya kan? Antum juga ya laki-laki juga yang meninggal tetangganya perempuan, nggak ada hubungan apa-apa, nggak boleh begitu kan. Nah, jadi cukup datang saja untuk takziah ke keluarga. Kemudian yang kedua yang diperbolehkan adalah menangisi mayit selama tidak diiringi dengan jeritan. Ya, selama tidak diiringi dengan jeritan, ratapan, terus apa lagi nih? Marah, menampar-nampar pipi, dan yang lainnya. Jadi yang diperbolehkan ya menangisi mayit selama tidak diiringi dengan
apa ceritan, ya ratapan, marah, menampar-nampar pipi dan yang lainnya dari perkara-perkara jahiliyah yang sudah sebutkan. Jadi kalau nangis seperti nangisnya Rasulullah tadi nggak apa-apa, nangis biasa gitu, nggak usah jerit-jerit, kemudian nggak perlu ditampar-tampar mayitnya. Ya. Kan ada yang begitu kan, ada yang perempuan itu melihat anggota keluarganya meninggal itu dia nangis sambil teriak, udah gitu pipinya ditampar-tampar begini, oh, udah meninggal, ya kan nggak mungkin bangun lagi kan, ditampar-tampar begini kan. Nah, jadi kalau bangun malah kaget ya. Bangun lagi itu kaget malah. Jadi boleh menangis biasa gitu, tanpa diiringi dengan itu. Dalilnya adalah hadis Anas dalam kisah meninggalnya Ibrahim, putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibrahim itu meninggal saat masih kecil. Dan Ibrahim ini adalah putra Nabi, ya, dari hubungannya dengan Maria Al-Qibtiyah, itu seorang budak wanita dari Mesir yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak dinikahi oleh beliau. Ya, makanya Maria Al-Qibtiyah ini tidak masuk dalam deretan Ummahatul Mukminin. Ya, jadi statusnya dia itu budak yang digauli oleh Nabi. Nah, kalau ditanya Ummahatul Mukminin itu ada berapa? Ada berapa? Yang meninggal yang meninggal saat Rasulullah masih hidup ada berapa? 2. Ya kan? Yang masih hidup saat Rasulullah meninggal ada 9. Ya kan? 11. Nah, yang Maria ini nggak masuk. Ya, Maria ini nggak masuk. Tadi apa tadi? Oh ya, Ibrahim. Ini kisahnya agak panjang hadisnya. Rasulullah SAW ketika Ibrahim sakit, gitu kan? Ibrahim sakit, maka Rasulullah menggendongnya. Faqabbalahu wa syamahu. Beliau menciumnya. Mencium itu dengan bibir, kalau syamah itu dengan hidung. Disedot, bukan disedot, dihirup. Ya. Iya kan? Kalau mencium itu kayak bibir kan? Ini kan, nah, kalau hidung gitu loh, gitu. Nah, Rasulullah melakukan seperti itu kepada putranya Ibrahim. Summa dakhalna alaihi ba'da dzalik wa Ibrahim yajudu binafasi. Kemudian setelah itu kami masuk menemui beliau, sedangkan Ibrahim ketika itu sudah wafat. Ya, jadi menunjukkan sebelumnya itu lagi sakit, ya, digendong oleh Nabi. Kemudian setelah itu wafat. Di dalam riwayat yang lain, Ibrahim itu sempat ini terengah-engah gitu nafasnya kan, dan digendong oleh Nabi SAW. Faja'alat 'aina Rasulillah SAW tadrifan. Nah, maka setelah Ibrahim wafat, Rasulullah menangis. Kemudian melihat itu, Abdurrahman bin Auf berkata, "Wa anta ya Rasulullah?" Ya, kenapa engkau wahai Rasulullah? Faqala, Nabi menjawab, "Ibnu Auf, innaha rahmah." Wahai Ibnu Auf, sungguhnya ini adalah tanda kasih sayang. Jadi menangis ini tanda kasih sayang. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan dengan perkataan yang cukup terkenal, ya, innal aina tadma'. Sungguhnya mata ini menangis, kemudian hati ini sedih, dan kami tidak mengucapkan kecuali ucapan yang diridai oleh Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan kami, ya, perpisahan terhadapmu ini kami sedih. Kemudian ketika Sa'ad bin Ubadah sakit yang mengantarkan kepada wafatnya, Rasulullah juga menangis. Ya, Rasulullah juga menangis. Ketika sahabat-sahabat yang lain melihat Rasulullah menangis, mereka ikut menangis. Nah, ini menunjukkan boleh, ya, menangis itu diperbolehkan. Hanya sekedar menangis, ya, itu diperbolehkan.
Maka kalau ada kita melihat tetangga kita ya atau teman kita misalnya menangis karena keluarganya meninggal, itu jangan dilarang. Udah biarkan saja, biarkan menangis, yang penting tidak sampai teriak-teriak tadi. Ya, biarkan menangis, jangan dilarang. Orang kalau lagi sedih dilarang nangis gimana? Ya kan? Ya, jadi biarkan saja. Seorang mayit itu tidak akan diadab ya dengan tangisan keluarganya menurut jumhur ulama. Yang diadab adalah ketika si mayit itu dia berwasiat kepada keluarganya agar ditangisi. Ya, jadi si mayit itu berwasiat, nanti kalau saya mati nangis semua ya. Kalau perlu ngundang tetangga suruh nangis. Nah, mayit seperti ini dia akan diadab di alam barzahnya. Tapi kalau tidak dan keluarganya itu hanya menangis biasa, maka dia tidak akan diadab. Itu menurut mayoritas ulama. Atau seorang kepala rumah tangga misalnya, dia tidak memberitahu keluarganya tentang masalah menangis itu. Maka dengan sebab itu dia diadab di alam barzah. Ya. Dan itu kebiasaannya orang-orang non-muslim. Ya, waktu itu ada di Pamijahan, daerah Bogor sana. Ada yang dari keturunan ini orang Cina ya. Orang Cina itu meninggal, akhirnya keluarganya itu bayar. Maksudnya nyuruh warga sekitarnya itu untuk nangis di kuburannya. Ya, yang dibayar siapa? Kaum muslimin. Dan banyak yang mau. Ya, ya meskipun prakteknya itu agak lucu juga, ada yang nggak sedih disuruh sedih gimana? Nggak pengen nangis tapi disuruh nangis, malah ada yang ketawa, gitu. Malah ada yang ketawa. Ya. Dia mau nangis nggak bisa, malah ketawa. Jadi, nah nggak apa, ya. Maksudnya bukan nggak apa-apa sih. Maksudnya mungkin menurut orang itu yang penting dapat bayaran. Ada yang seperti itu ya. Nah, ini sudah berarti prakteknya di pekan depan aja, di pertemuan berikutnya insya Allah. Satu lagi, ya yang keempat. Yang keempat yaitu yang harus dilakukan kerabat-kerabat mayit saat mendengar berita kematian anggota keluarganya. Yang dilakukan oleh kerabat-kerabat mayit saat mendengar berita kematian anggota keluarganya. Ini kita tuntaskan dulu, baru setelah itu nanti membahas tentang memandikan jenazah dan mensolati, mengkafani dan mensolati. Dan kubur juga nanti insya Allah kita jelaskan cara penguburannya. Yang pertama, bersabar. Ya, bersabar, kemudian mengucapkan kalimat istirja dan ridho dengan qadha. Ridho dengan qadha. Yang pertama itu ya sabar. Sabar, kemudian mengucapkan kalimat istirja dan ridho dengan qadha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Itu ya yang walana baluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Dan seterusnya sampai akhir ayat. Kemudian alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi wabasyiris sabirin itu, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu siapa? Allah jelaskan di ayat setelahnya, itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah
mereka mengucapkan kalimat istirja, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mengenai orang-orang seperti ini Allah sebutkan ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Rabb mereka. Ya, sholawat Allah kepada hamba itu adalah ampunan. Wa rahmah, dan juga mendapatkan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu yang harus kita lakukan ya ketika ada keluarga kita yang wafat misalnya. Yang lebih tinggi dari itu, kata Syekh Utsaimin dalam syarah kitab Tauhid, ya, yang lebih tinggi dari itu adalah bersyukur. Ya, bersyukur. Ini mungkin terdengar agak, keluarganya meninggal malah bersyukur, ya kan? Tapi memang seperti itu derajat yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi yang dilakukan oleh seorang hamba ketika mendapatkan musibah adalah bersyukur. Dalilnya apa? Rasulullah SAW ketika mendapatkan sesuatu yang tidak beliau sukai, musibah ya, atau sesuatu yang intinya beliau tidak sukai itu, maka yang diucapkan Nabi apa? Alhamdulillahi ala kulli halin. Itu. Maka kalau seorang hamba itu bisa bersyukur kepada Allah tatkala mendapatkan musibah, maka dia telah mengetahui dengan benar hakikat dari musibah itu. Ya, karena musibah itu hakikatnya apa? Banyak manfaatnya, ya. Meninggikan derajat seorang hamba, menghapuskan dosa-dosanya. Ini kan nikmat semuanya ini kan? Ya, nikmat semuanya. Jadi kalau kita dapat musibah kemudian mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, itu ya terbaik. Kemudian tetap mengucapkan kalimat istirja. Itu, makanya nanti kalau ada teman antum, sahabat antum meninggal, ucapkan apa? Alhamdulillah. Iya kan? Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi jangan di depan keluarganya. Depan keluarganya antum bisa dilempar pakai sendal nanti ya. Antum ucapkan sendiri aja. Ya, karena ini nggak semua orang, nggak semua kaum muslimin tahu. Gitu. Jadi ucapkan sendiri saja. Alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian doakan Allah maghfir lahu dan seterusnya. Kemudian perlu kita ketahui bahwa sabar itu apa namanya? Sabar itu letaknya di awal. Sabar itu letaknya di awal. Jadi pada saat benturan pertama itu kita dituntut untuk bersabar. Kalau sabarnya setelah itu maka tidak dikatakan sabar yang hakiki. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Anas mengatakan suatu ketika Nabi melewati seorang wanita yang sedang menangis di kuburan anaknya. Ini dalam riwayat yang lain disebutkan yang meninggal itu adalah anaknya. Ya, jadi ibunya ini menangisi anaknya yang sudah dikubur. Gitu. Kemudian Nabi mengatakan kepada wanita tersebut, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Maka mendengar itu si wanita mengatakan, ilaika anni, pergilah kamu dariku. Fa innaka lam tusib bimusibati walam bimusibati. Karena sesungguhnya engkau tidak ditimpa musibah seperti musibah yang menimpaku. Nah, Anas mengatakan walam ta'rifu. Si wanita ini nggak kenal sama Nabi. Ya, nggak tahu kalau yang berbicara itu Nabi. Kemudian setelah itu diberitahu kepada wanita tersebut, ya, bahwasanya tadi yang berbicara itu adalah Nabi SAW. Masalah itu wanita itu mencari Nabi, datang ke rumahnya dan didapati di rumah Nabi itu tidak ada penjaganya. Ya, kemudian wanita itu mengatakan, lam a'rifka. Ya Rasulullah, aku tidak tahu kalau itu kamu. Kemudian Nabi bersabda, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sungguhnya kesabaran itu ya ada pada benturan yang pertama. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya sabar itu letaknya di awal. Ya, jadi di awal ketika kita ditimpa musibah, udah langsung berusaha untuk sabar. Ya, sabar dan ridho dan syukur tadi.
langsung ya saat itu juga. Langsung kita ingat ini sudah sesuatu yang Allah takdirkan. Ya, sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Maka kita sabar. Kalau sabarnya 3 hari setelah itu, berarti tidak sabar. Ya, hari pertama dia marah-marah terus. Ya kan? Marah-marah terus, kemudian mengucapkan ucapan yang menunjukkan ketidakridhoannya terhadap takdir. Hari kedua juga masih begitu. Hari ketiganya mulai agak reda. Nah, terus besoknya, ya udah sabar deh, mau gimana lagi. Nah, yang seperti ini tidak dikatakan sabar. Oh, tadi cuma satu itu ya. Yang keempat itu cuma ada satu. Jadi sabar, istirja, dan ridho. Satu lagi yang terakhir. Yang diharamkan, yang haram dilakukan oleh yang haram dilakukan. Yang haram dilakukan untuk keluarga si mayit. Dan yang lainnya yang terdampak atau yang merasa sedih dengan musibah kematian. Yang pertama adalah niyahah. Niyahah itu meratap. Dan segini ya kita sebutkan poinnya saja. Niyahah, ya meratap ini haram hukumnya. Bahkan ada ancamannya dari Nabi SAW. Dan itu termasuk perkara jahiliyah. Ya, Nabi bersabda, ada 4 perkara yang ada pada umatku, yang itu termasuk dari perkara jahiliyah. Dan sampai sekarang itu 4 perkara itu belum mereka tinggalkan. Yaitu yang pertama, al-fakhru fil ahsab, berbangga-bangga dengan nasab, ya keturunan. Kemudian wata'nu fil ansab, mencela nasab. Mencela nasab ini termasuk meragukan nasab orang lain. Ini termasuk perkara jahiliyah ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku ke kita, saya adalah keturunannya Wali Songo, misalnya. Ya kan? Misalnya begitu. Ya sudah, biarkan saja. Nggak perlu kita ingkari. Ya kan? Ada yang mengatakan, saya ini termasuk dari keturunan Ahlul Bait. Meskipun hidungnya pesek ya, sudah. Dibiarkan saja gitu. Karena kalau kita ragukan, kecuali kalau ada indikasi yang kuat ya, dia berdusta. Tapi kalau tidak ada, kemudian kita ragukan, maka ini termasuk bagian dari masalah nasab. Ya. Tapi kalau ada habaib yang mengaku, saya keturunan dari Alawiyun, ya, keturunan dari Ali bin Abi Thalib, dan memang wajahnya mendukung, maksudnya orang Arab gitu lah, mancung-mancung, gitu kan. Ya sudah, biarkan, gitu. Biarkan. Kecuali kalau ada indikasi yang kuat dia berdusta. Kalau tidak ada, udah biarkan saja. Dia mengaku seperti itu, biarkan. Ya. Itu tidak mempengaruhi sikap kita. Ya. Karena berbuat baik kepada Ahlul Bait itu dijelaskan oleh para ulama ada syaratnya. Syaratnya ketika dia berjalan di atas jalannya Ar-Rasul, ya, di atas jalannya mbah mereka, yaitu Nabi. Ya, kalau amalannya itu menyelisih amalan Nabi, maka tidak perlu dimuliakan. Apa tadi? Mencela nasab ya. Kemudian al-istisqa bin nujum. Ya, kemudian yang keempat niyahah. Kemudian Nabi mengatakan an-naihatu, ya, wanita yang meratap jika dia tidak bertaubat sebelum kematiannya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan mengenakan sirbal min qatiron. Apa itu? Gamis ya, atau pakaian dari timah yang panas, kemudian dari pakaian yang ada penyakit gatalnya, penyakit kulit. Nah, ini disebutkan dengan an-naihah, ya, isim fa'il untuk perempuan, menunjukkan yang biasa melakukan niyahah itu adalah wanita. Ya, karena wanita itu biasanya nggak banyak bersabar. Ketika ada yang meninggal, itu biasanya dia yang paling kencang teriaknya, gitu kan? Maka ini diperingatkan oleh Nabi SAW agar wanita tidak seperti itu. Kemudian yang kedua dan ketiga,
menampar-nampar pipi dan merobek pakaian. Pastinya yang dirobek kantong ya, tetapi ya pakaian gitu aja secara umum. Kemudian yang keempat dan kelima, menggundul rambut, dan mengacak-acak, ya mengacak-ngacak rambut. Jadi saking sedihnya itu akhirnya dia dibotakin atau dia acak-acak. Ya. Ini termasuk dari perkara jahiliyah dan haram dilakukan. Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita mulai masuk ke sifat memandikan jenazah. Ya, untuk laki-laki dan perempuan. Nanti mungkin di perbedaannya itu ada pada kafannya. Ya, pada kafannya. Kalau memandikan sama. Ya, mengkafani nanti antara laki-laki dengan perempuan ada perbedaan. Silakan kalau ada yang tanya. Foto. Yang mana dulu? Ya. Tadi berdasarkan hadis terkait Maryam, apakah di zaman sekarang jika kita mendapatkan budak juga seperti itu kan dari misalkan pimpinan atau raja seperti Khalifah, artinya mereka boleh kita gauli tanpa diminta. Iya. Baik. Budak itu dalam agama kita halal, ya halal untuk digauli. Nah kalau sekarang misalnya nih sekarang nggak ada budak ya. Kalau misalnya suatu saat gitu kan di akhir zaman barangkali ada lagi itu perbudakan, maka yaitu budak itu halal. Budak itu halal. Ya, di zaman dulu kan masih banyak, termasuk Imam An-Nasa'i rahimahullah. Beliau juga memiliki istri 4. Ya, istrinya 4. Udah gitu plus 2 budak. Ya, dan itu diberikan jatah malam semuanya. 4 istrinya dikasih jatah malam, kemudian budak yang 2 juga sama. Boleh, maksudnya itu halal. Ya, di Al-Quran kan juga banyak. Jadi boleh digauli tanpa dinikahi. Ya, hukumnya halal. Nanti di akhir zaman kan kemungkinan ya, karena di antara tafsiran dalam hadis Umar itu yang panjang. Di antara tafsirannya itu nanti di akhir zaman itu akan ada perbudakan lagi, dan itu tanda dekatnya hari kiamat. Ya, ada lagi? Betul yang depannya. Mungkin agak sedikit keluar dari tema. Iya. Kalau tadi kan kita membahas mengenai perlakuan terhadap orang yang sakaratul maut sampai meninggal. Iya. Lalu bagaimana jika memang sanak keluarga, ayah atau kakek, namun dia ini bukan dari Islam, itu apakah perlakuannya tetap sama atau ada yang berbeda? Iya. Jadi bagaimana kalau orang yang sakit, ya kan, itu non Muslim gitu ya, Muslim. Apakah perlakuannya sama seperti yang kita sebutkan tadi? Yang boleh kita lakukan kalau yang sakaratul maut itu non Muslim adalah mengajaknya untuk masuk Islam. Seperti yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau mendatangi pemuda Yahudi yang diriwayatkan ya, katanya pemuda Yahudi ini sempat atau pernah melayani Nabi SAW. Jadi ketika pemuda Yahudi ini sakit keras, sakit parah, Nabi mendatanginya, kemudian mengajaknya masuk Islam. Ya, kisahnya kan ma'ruf itu. Kemudian si pemuda ini melihat ke bapaknya. Akhirnya bapaknya mengatakan, "Ati Abul Qasim." Turutilah Abul Qasim. Akhirnya si pemuda Yahudi ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, setelah itu Nabi keluar, kemudian sambil bersabda, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar."
Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Jadi yang boleh itu saja. Datang, ya, kemudian diajak masuk Islam. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah itu ditalkin, boleh. Adapun setelah dia meninggal, kemudian matanya ditutup nggak apa-apa, ditutupin pakai kain itu nggak apa-apa. Tapi kalau mendoakan tidak. Ya, kalau dia matinya di atas kekafiran maka nggak boleh kita doakan. Tapi kalau cuma nutup mata sama ditutup jenazahnya itu nggak apa-apa. Nah setelah itu nanti nggak boleh kita mandikan, nggak boleh, nanti ada pembahasannya itu. Kita mandikan nggak boleh, ya kita sholatkan juga nggak boleh, gitu. Jadi cuman kalau misalnya dari mereka ya non muslim itu nggak ada gitu kan yang mengurus, maka langsung kita kafani saja, nggak kita mandikan, kita kafani, dikubur, udah selesai. Dan kuburannya tidak boleh di kuburan kaum muslimin. Iya, ada lagi? Contoh. Peti. Oh iya. Iya. Penguburan itu dalam Islam ada aturannya ya. Ya, itu sudah dilakukan oleh Rasulullah berkali-kali oleh para sahabatnya, dan termasuk ketika para sahabat menguburkan jenazah Nabi SAW. Itu mereka tidak menggunakan peti. Jadi peti ini termasuk adat atau kebiasaan non-muslim. Maka muslim tidak boleh mengubur dengan peti seperti itu, karena itu ada bentuk tasyabuh dengan orang-orang kafir. Nah, sehingga jenazah muslim itu dikubur ya begitu saja, dikafani kemudian langsung dikubur. Ya, nanti ada kuburan itu ada aturannya, ada lahat, ada syakun, apa namanya itu, galian di tengah-tengah kubur. Itu nanti juga bolehnya seperti apa? Ya, insya Allah kita bahas di berikutnya. Iya, tetap nggak usah pakai peti. Sekalipun badannya misalnya hancur ya, ketabrak kereta misalnya, terpotong menjadi berapa gitu kan, udah dikumpulkan di satu kain, ya kemudian dikubur, gitu. Sudah ya, ini tumben yang ibu satu doang. Ya. Silakan yang ikhwan dulu. Apa? Ya. Apakah ada tanda-tanda ketika orang itu mengusahakan diri? Karena terkadang ada orang yang sedang sakit, tiba-tiba bebas. Oh iya. Ya, mentalkin itu orang yang sakit ya, itu yang kita talkin yang nampak, ya nampak tanda-tandanya dia akan meninggal. Seperti itu nafasnya sudah terengah-engah, ya kan, sudah terengah-engah parah gitu kan. Ada, maksudnya insya Allah bisa diketahui gitu. Nah itu yang kita talkin. Tapi kalau yang misalnya, ya kan kematian kan nggak harus sakit ya. Ada orang yang tiba-tiba meninggal. Ya kalau kita nggak ketahui dia akan meninggal ya sudah nggak bisa kita talkin. Namun bisa kita ingatkan. Kalau dikhawatirkan ini jangan-jangan nanti tiba-tiba mati misalnya kan, terus nggak ada tanda-tandanya, maka kita ingatkan dia agar memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Udah begitu saja. Nah, ada orang yang gitu kan, sakitnya itu kayaknya nggak terlalu parah gitu loh. Dia dirawat itu, nggak terlalu parah sakitnya, tapi langsung ngedrop tiba-tiba meninggal. Ada yang begitu. Nah, kalau kita melihat dia sakitnya seperti itu, atau dokter misalnya memberitahu ini kayaknya sudah angkat tangan ya kan dokternya, maka nggak apa-apa kita sampaikan. Ya, nggak usah dikasih tahu kamu putar lagi meninggal, jangan. Jadi cuma dikasih tahu perbanyak dzikir la ilaha illallah. Nah itu. Ya, lagi satu lagi. Fadal. Nggak selesai. Oh ya sudah. Secara dohirnya tidak. Secara dohirnya tidak terhitung. Gitu. Karena yang disebutkan dalam hadis itu nasnya la ilaha illallah lengkap ya. Jadi kalau baru la itu kemudian meninggal, ya dia tidak terhitung akhir ucapannya itu. Kalau memang ucapan sebelumnya tidak la ilaha illallah. Nah, namun selama dia meninggal dalam kondisi muslim
dalam status dalam keadaan Islam, maka dia masuk dalam husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu luas ya, jangan dipersempit dengan orang yang mati dalam keadaan sholat, baca Quran, sedekah. Itu kata Syekh Utsaimin, Muslim yang mati di atas keislaman itu dia husnul khotimah. Gitu. Kadang ada orang yang mempersempit itu, sehingga yang dikatakan husnul khotimah itu kalau meninggal pas lagi sujud, ya kan, meninggal lagi sholat, meninggal lagi baca Quran, itu husnul khotimah. Adapun yang meninggal di rumah sakit itu enggak husnul khotimah. Gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar dari orang lain ketika kita ingin mencium mayit tidak boleh sambil menangis atau air matanya tidak boleh sampai jatuh terkena wajah mayit. Katanya nanti kasihan mayitnya. Apakah ini benar? Tidak. Orang nangis nggak boleh keluar air mata. Dan Rasulullah itu kan dalam hadis tadi kan menangis beliau. Jadi mencium Utsman bin Mad'un menangis. Ya kan? Abu Bakar juga mencium Rasulullah menangis. Ini nggak mungkin gitu. Ketika mencium kemudian air mata mereka tidak mengenai si mayit. Ya. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi mayit itu tidak diadab dengan sebab perbuatan orang yang masih hidup, kecuali kalau tadi ya dia mewasiatkan gitu. Itu jadi selain itu enggak, ya, dia mayit enggak terkena apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang itu wafat namun qadarullah masih mempunyai hutang, tapi hutang pengabdian di ponpesnya, itu bagaimana? Ya ini ya tidak termasuk dalam hutang-hutang tadi yang kita sebutkan dalam hadis itu. Ya, jadi ketika seorang ada kewajiban mengabdi, ini kewajiban ini kan sebenarnya syarat ya yang ditetapkan oleh pondok pesantren. Ketika wafat ya sudah selesai gitu, selesai karena itu di luar dari kemampuannya. Jadi ini bukan hutang-hutang uang atau barang yang lainnya. Kemudian tentu pihak ponpes pasti juga akan memaklumi itu. Ya sudah meninggal mau gimana lagi, masa nggak boleh dikubur dulu buat nakut-nakutin. Ya nggak apa-apa ya. Cukup ya, sudah jam 9:30. Insya Allah kan kita lanjutkan. Ini berarti disimpan dulu, ya simpan dulu. Ini kainnya ada berapa? Ada 5 ya. Nah nanti yang buat perempuan soalnya 5, tapi yang satu dibolongi nggak apa-apa nanti. Atau kalau misalnya ada kain yang itu aja deh, kalau dibolong sayang. Kain yang jelek gitu, nanti kita bolongi karena untuk yang perempuan itu kan 5 lapis. Nanti di antara 5 lapis itu ada 1 lapisan yang dibikin jubah. Ya. Nah, jadi nanti kepalanya itu dibolongi. Kainnya dibolongi buat bukan kepalanya dibolongi. Buat masuk kepala. Jadi 5 kain untuk perempuan itu, 1 untuk penutup kepalanya, rambut, kemudian 2 untuk badannya, 3 untuk sarungnya, kemudian 4 dan 5 itu untuk keluarannya. Baik, kita akhiri. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.